Oke, halo semua, selamat datang kembali di kelas PWTI. Dan kali ini kita di pertemuan ke-6 mengenai HTML. Nah, ini juga sekaligus materi terakhir di HTML ya, yaitu materi mengenai form. Oke, kita lanjut aja. Buat folder dulu, W6. Lalu kita buat file namanya index.html. Nah, seperti biasa, kita mulai dengan membuat struktur HTML-nya menggunakan HTML5. Kita atur title-nya yaitu form. Nah, kali ini kita coba buat form untuk data diri nih. Kalau misalkan kalian biasanya isi-isi form kayak Google Form gitu ya, nah pasti data diri itu wajib ada gitu. Nah, kali ini kita bakalan buat form untuk HTML nih. Caranya yaitu dengan menggunakan tag yang bernama form. Nah, form di sini form ada atribut bawaan yaitu action. Nah, untuk atribut ini mungkin kita nggak akan pakai, jadi kita bakalan hapus saja. Kita lanjut. Nah, untuk buat form mungkin yang perlu kita ketahui itu ada yang namanya tag inputan. Input itu misalkan kita memasukkan sebuah nama atau tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke situ kita buat dulu nih, tentukan dulu nih apa sih isi form kita nanti. Yang pertama tentunya ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada tanggal lahir. Ini kita taruh di atas saja. Tanggal lahir, terus apa lagi? Oke, mungkin itu aja kali ya. Nah, 4 ini. Yang pertama, nah, yang tadi udah dijelaskan, di dalam form itu ada yang namanya input atau inputan. Kita bakalan sesuaikan tipe. Di dalam input ini ada atribut nih, atribut yang namanya tipe. Nah, tipe ini kita sesuaikan nih sama yang mau kita buat di formnya. Di sini kan ada nama, nama itu kan teks ya, alamat juga teks. Kalau tanggal lahir itu pastinya tanggal ya, itu jenis kelamin itu teks juga sih. Nah, tapi jenis kelamin itu kan nanti pilihan ya, nanti ada laki-laki atau perempuan gitu, nanti itu juga ada tipenya tersendiri. Nah, kalau untuk nama kita pakai tipe teks. Untuk pengenalnya kita gunakan yang namanya label. Label for ini kita masukkan ID dari inputnya. Jadi di input ini kita buatkan atribut ID. Di sini nama. Jadi di sini juga for nama. Jadi ini adalah label untuk ID nama. Jadi label untuk yang ini. Sini labelnya adalah nama titik 2. Oke, kita save. Kemudian untuk membuat alamat sama juga. Ini label for alamat. ID-nya kita ganti jadi alamat. Tipenya masih sama yaitu teks. Oke, kemudian kita buat tanggal lahir. Nah, mungkin di sini kita copy labelnya aja. Label for tanggal lahir atau kita tulis TGL aja ya. Di sini isinya atau teksnya itu tanggal lahir. Nah, untuk inputan dari tanggal lahir itu agak beda dia. Tipenya bukan teks lagi, tapi kita taruh tipenya date. Kok nggak ada sarannya? Nah, sini. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa tipe-tipe lain kayak button, checkbox, date dan lain sebagainya gitu. Kita bakalan pakai yang date untuk tanggal. Kemudian ada jenis kelamin.
itu dia karena berupa pilihan, kita buat labelnya dulu, kita paste. Nah, untuk buat pilihan ini ada dua cara. Yang pertama, cara satu yang kita menggunakan yang namanya input. Input dengan tipe, karena dia pilihan itu berarti bukan checkbox ya. Kalau checkbox itu bisa kita pilih lebih dari satu, sedangkan ini pilihannya cuma satu. Jadi kita pakai yang namanya radio. Oke, di sini otomatis ada atribut dengan nama name dan ID. Nah, kalau ID ini tadi inputan yang ini belum ada ID-nya ya. ID-nya itu tgl ini ya, yang ini sama ini. Nah, kalau untuk yang ini itu jenis kelamin tipenya radio, ID-nya itu JK. Oke, ini juga JK. Nah, name ini penting kalau kita buat pilihan menggunakan input, karena ini setiap inputnya itu harus sama. Jadi misalkan ini name JK ya, atau kita tuliskan NJK aja. Name sama ID ini sebenarnya 11-12 atau mirip-mirip, yaitu untuk pengenal. Nah, pembedanya kalau ID ini mungkin kita bakalan sering pakai di bagian front end atau untuk bagian desain-desainnya aja, misalnya di CSS itu ya. Sedangkan kalau name ini biasanya kita pakaikan dia untuk pengenal di bagian backend. Kalau kita pakai JavaScript atau PHP gitu, nanti kita pakaikan itu name-nya, bukan ID-nya yang kita cari gitu. Nah, kita tambahkan input lagi. Oke, input yang ini tipe radio name. Oke, mungkin kita lihat dulu satu-satu kali ya. Kita cut name itu dari nama dulu. Ini W6 index.html. Nah, di sini ada inputannya untuk nama. Kemudian untuk alamat di sini ada. Oke, tapi dia itu enggak ke bawah ya. Oke, kita taruhkan di sini BR untuk buat sebuah baris baru. Oke, terlalu mepet, kita tambahkan BR-nya lagi satu. Nah, situ. Oke. Jangan dulu. Biarin saja lah. Di sini juga kita taruh BR dan BR. Nah, kemudian kita coba tes untuk tanggal. Gimana sih tampilan dari tanggal ini? Taruh BR dan BR-nya juga jangan lupa. Nah, kalau yang tadi itu bisa kita ketik berupa teks gini. Kalau tanggal itu begini dia. Kita bisa pilih tanggalnya. Oke, kita coba untuk yang pilihan. Di sini ada jenis kelamin, taruh BR dan BR juga tetap. Kalau kita lihat di sini sudah ada pilihannya nih, tapi baru satu nih, dan belum ada tulisannya juga. Biasa sampingnya kan ada gitu. Di sini kita taruh BR biar pilihannya ke bawah. Nah, sini ya. Nah, di sini kayaknya nggak ada penutupnya ya. Input sebenarnya nggak ada penutupnya sih.
udah kita pakai value aja kali ya. Value nya laki. Oke. Nggak usah pakai value aja. Nah di sini untuk yang laki-laki ini, dan untuk yang perempuan kita kopikan aja inputan yang tadi, kita paste di bawahnya, itunya sama tapi pembedanya di sini perempuan. Nah itu untuk yang perempuan, mungkin BR kali ya. Nah oke, itu salah satu untuk membuat pilihan. Nah ini untuk name, kalau ada name-nya itu pilihannya, inputannya itu jadi ini bisa kita pilih salah satunya. Itu karena name-nya sama, jadi kita cuma boleh pilih satu kalau tipenya radio. Bagaimana nih kalau misalkan kita nggak pakai name dia, cuman kita pakaikan ID aja. Nah kita pilih yang laki-laki dan kita pilih yang perempuan itu bisa, karena kedua inputan ini dibacanya itu inputan yang berbeda gitu, karena name-nya mereka itu berbeda, atau kita bisa bilang name-nya itu nggak ada gitu. Makanya kita perlu, ini inputan dari mana dah? Makanya kita perlu name untuk memberitahu kalau mereka itu sebenarnya satu gitu. Ini pantesan, ini form, oke. Nah ini untuk memberitahu kalau mereka ini satu kesatuan gitu, satu inputan, cuman pilihannya ada dua. Nah cara kedua gimana, yaitu menggunakan yang namanya select. Cara 2, kita copy aja label ini lagi, kita paste, kemudian sini ada select. Nah di select ini ada name juga, name-nya kita tuliskan select JK, ID-nya JK aja. Ini JK, berarti yang ini JK2. Untuk pembeda aja gitu, kalau ini tuh ID yang ini sama ini, kalau yang ini itu yang ini sama yang ini gitu. Nah kalau di select ini lebih mudah, kita pakai option, value nya L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Oke. Nah kalau kita buka di sini, nah bentukannya seperti ini. Itu kalau kita menggunakan select. Nah kemudian kalau checkbox itu mungkin tadi ada sedikit ya tipe lain, itu checkbox, checkbox. Nah kita buat label for checkbox atau CB, CHECKBOX, checkbox. Terus di sini kita buat inputan dengan nama checkbox. Name-nya kita taruh CB juga, atau biar kalian gak bingung, CB, dan ID-nya ini CB. NCB ini name checkbox, oke. Teksnya di sini misalkan kita taruh 1, terus BR. Kita copy paste. Ini 2, ini 3. Oke, ini lupa kita taruh BR sama BR biar dia ada spasinya. Nah ini untuk checkbox, di sini juga kita taruh BR. Untuk checkbox,
Kalau checkbox itu kita bisa pilih ya, walaupun di sini namanya ini name-nya NCB, tiga-tiganya sama ya, itu kita bisa pilih lebih dari satu karena itu dia berupa checkbox. Sedangkan kalau yang di sini, yang di radio, kalau namanya itu sama, kita cuma bisa pilih satu. Itu perbedaan dari checkbox dan radio button. Oke, mungkin ada beberapa tipe lagi ya, tipe inputan. Di sini mungkin kita taruh, ini mungkin bakalan atau sudah sering kalian lihat ya, label for password. Nah, inputan dengan tipe password. Input tipe password. Ini kita taruh ID-nya pas. Nah, kalau untuk tipe password, inputannya itu seperti yang kita ketahui, dia bakalan ketutupan. Kita taruh BR dulu, BR. Nah, kalau kita masukkan teks di sini, dia bakalan ketutup atau berubah jadi titik-titik kayak ini. Itu inputan yang berupa password. Nah, mungkin untuk form segitu aja materi kita ya. Ada inputan dengan tipe teks, ada inputan dengan tipe password, ini juga teks lagi. Kemudian di sini ada yang berupa date. Kalau kalian mau coba-coba inputan lain ada juga. Ini inputan berupa radio atau pilihan yang berupa radio. Di sini ada pilihan yang berupa selection dan ada juga pilihan yang berupa checkbox yang bisa memilih lebih dari satu. Oke, mungkin tambahan lagi, kalau di form itu biasa kita pakai inputan juga untuk membuat tombol. Input dengan tipe submit. Value ini untuk namanya ya, misalkan nama tombolnya itu tombol kirim. Kemudian ada juga input dengan tipe reset. Value-nya itu misalkan tombol hapus. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua tombol yang kita buat. Kita tambahkan BR dulu. Nah, dua tombol yaitu tombol kirim dan tombol hapus. Kalau nama ini misalkan sudah kita isi, ini kirim, ini nanti bakalan diarahkan ke backend nya ketika kita klik tombol kirim. Kalau kita klik tombol hapus, atau tombol reset tadi, dia bakalan kehapus data-data kita tadi gitu. Oke, mungkin untuk penutup sekali lagi kita bahas mengenai portofolio kita yang tadi gitu ya. Nah, kita ambil di week kelima. Di situ sudah ada file portofolio dan file CSS, itu kita copy aja lalu kita paste di week 6. Ini kayaknya cukup di sini ya untuk formnya. Nah, untuk portofolio, kalau kita lihat portofolio kita, nah ini masih ada beberapa yang kosong ya, kayak project, terus ada pendidikan dan kontak. Nah, tadi kita kan sudah buat form, jadi untuk kontak ini kita bakalan taruhkan form nih di dalam kontaknya. Mungkin kita minimize dulu ya div yang ada kita pakai ini, navbar, pengalaman, project,
skills pendidikan. Nah, ini kontak. Untuk kontak kita bakalan buat sebuah form action. Kita biarkan aja dulu. Formnya ini misalkan nanti kita mengirimkan pesan gitu ya, kontak us itu, hubungi kami. Kita ganti aja kontak ini jadi hubungi kami. Nah, ini atributnya kita belum pakai, kita hapuskan dulu. Nah, kita bakalan buat inputan. Oke, kalau tadi kita buatnya pakai label kan ya, untuk mungkin formnya itu hubungi kami, berarti itu harus kita tahu dari siapa ya, pengirim sama isi pesannya, pesan. Oke, dua itu aja cukup kali ya. Nah, kalau tadi kan kita pakai label nih untuk kasih nama dari inputannya, tapi kali ini kita nggak bakalan pakai label, langsung kita pakai input. Nah, label ini kita hapus aja. Caranya gimana? Ini pengirim kan, kita tandai dulu kalau ini inputan untuk pengirim. Tipenya teks itu karena kita mau dia berupa nama, dan di sini kita tulis placeholder, itu mirip kayak label tadi, cuman ini satu baris. Oke, ini nama pengirim gitu. Oke, kita hapus ini, save. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada nama pengirim. Terus kita tambahkan lagi untuk pesannya. Nah, tadi mungkin kita nggak ada ya pakai ini. Nah, ini udah disaranin pakai yang namanya text area. Text area itu sama juga sih untuk buat yang namanya teks juga, cuman nanti dia bakalan lebih besar areanya. Nah, mungkin kita bahas di sini ya. Untuk text area ini ID itu untuk pengenalnya, terus ada name-nya, ini mungkin kita hapus dulu ya, kita belum pakai. Sini ada rows dan col atau barisnya dan kolomnya. Ini kita pakai baris saja dulu, nggak usah kolom. Placeholder itu sama kayak placeholder yang di atas untuk tandanya atau labelnya gitu. Nah, ini nama pengirim kan, ini placeholdernya ini yang berupa nama pengirim. Kalau sini enggak ada ya. Oke, mungkin di sini kita taruh BR biar dia jadi baris baru. Ini kita nggak pakai placeholder. Nah, rowsnya itu kita taruh 3 atau 4 aja kali ya. Nah, ini isinya masukkan pesan di sini. Ini kok ada spasi di belakangnya ya? Oh, ini berarti dia gak boleh, ya harus begini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada rows 4. Tuh, kita hapus sini. Oke, kita hapus isinya dulu. Ini dulu kali ya. Nah, text area dengan ID. Kalau text areanya cuma ini aja. Itu kalau kita lihat ada baris pertama, baris kedua. Itu secara default barisnya cuma ada 2. Kalau kita taruh rows 4 kayak tadi, itu barisnya akan ada 4. 1, 2,
3, 4. Walaupun kalau kalian enter barisnya juga bisa lebih sih, tapi yang bakalan nampil cuma 4 baris aja gitu. Nah kemudian untuk call tadi sama juga kayak rows, tapi mungkin kita nggak bakalan terlalu kelihatan ya. Kolomnya misalkan 30, itu bisa memuat sampai 30 karakter. 1 sampai 9, 10, 2, 3. Ini buat 31 karakter sih ya, tapi itulah untuk kolom itu begitu maksudnya, untuk kolom dan baris di text area ini. Tapi biasanya kita cuma pakai yang namanya baris aja tuh. Dan di sini masukkan pesan. Oke, begitu aja dulu. Kemudian kita taruh BR baris baru, RBR. Oke, enter. Nah kayak tadi juga kita buatkan inputan yang bernama submit. Input submit, value nya nggak usah kita isi. Terus input yang bernama reset, value nya nggak kita isi secara default. Oh berarti harus ada isinya tetap ya. Value nya kirim, value nya hapus. Nah ini untuk bagian kontak atau bagian hubungi kami, itu bisa dimasukkan namanya di sini dan pesannya nanti apa gitu. Kita hapus. Oke. Nah begitu. Ini coba kita tes lagi sekali untuk placeholdernya. Tes. Oh bisa sih pakai placeholder, tapi kok tadi nggak kedetek ya. Ini kita pakai placeholder aja. Nah jadi pengirim dan masukkan pesan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini segitu saja. Dan ini yang masih kosong-kosong di project dan pendidikan ini, coba kalian buat bagaimana bagusnya kalian, semenarik mungkin di kalian. Nanti kita bakalan coba lihat hasil-hasil yang kalian coba buat. Oke. Dan mungkin sekian dulu untuk materi kita kali ini, dan sekaligus juga penutup untuk materi HTML. Dan stay tune karena bakalan ada materi-materi lain lagi. Oke, thank you.